Oke guys, selamat datang di channel Badars 17. Kali ini admin akan membahas lanjutan anime Seiken Gakuen no Makensukai berdasarkan light novel. Admin ingatkan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Jadi bagi yang belum menonton pembahasan sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Oke, sebelum ke pembahasannya, tolong bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan hidupin loncengnya agar ada notif update terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Di video sebelumnya berakhir di mana akhirnya Elvin berhasil mendapatkan kekuatan pedang sucinya kembali dan berhasil menghancurkan pedang iblisnya Liat. Nah, sekarang setelah memastikan bahwa Liat masih hidup, Elvin berlari mengejar Silesia yang berlari ke arahnya. Elvin meminta dia untuk menyembuhkan Liat. Di sini Elvin juga khawatir dengan Rizelia karena dia telah menerima serangan langsung dari pedang iblis Liat. Tapi Rizelia mengatakan kalau dia baik-baik saja. Dengan begitu Elvin mengerti, meski sedikit curiga, tapi karena Rizelia terlihat baik-baik saja, dia menerima alasan itu. Tiba-tiba, bola mata penyihir di atas meraung sebagai peringatan. Elvin melihat sekeliling dengan panik ketika Void muncul dari hutan dengan barisan mereka dalam jumlah yang sangat banyak. Satu-satunya yang bisa mereka lakukan saat ini adalah menerobos mereka. Di sini setelah Liat sadar kembali dengan ternganga berkata tinggalkan dia. Elvin berbalik untuk menatapnya. Liat menunjukkan padanya arah tempat peleton kelima dan memintanya untuk membantu mereka. Elvin bertanya apakah mereka baik-baik saja, dan Liat menanggapinya dengan berkata kalau dia hanya mencuri pedang suci mereka, tapi tidak membunuh mereka. Dengan begitu Elvin mengerti dan menyuruh Liat untuk tidak perlu berkata apa-apa lagi. Elvin berdiri dan melihat ke Void yang mengelilingi mereka. Di sini Liat mendesak Elvin dan yang lainnya untuk segera pergi dari sini. Namun, Elvin menggelengkan kepalanya. Elvin bilang dia tidak akan membiarkan siapapun mati karenanya. Kemudian bola mata penyihir berkumpul di atasnya dan berkata bahwa kali ini dia yang akan menyelamatkannya. Cahaya yang terkumpul dalam kata-kata suci Elvin melesat ke depan dan membersihkan pasukan Void. Atas serangannya itu, Rizelia memuji Elvin dan matanya melebar. Elvin berkata kalau dia akan membukakan jalan dan pergi dari sini untuk menyelamatkan peleton kelima. Sementara itu di sisi lain dalam reruntuhan Necrozoa, yaitu di tempat Leonis yang saat ini menyaksikan perubahan Zemen ke Void Lord. Di sini Zemen masih tidak terima Leonis mengaku sebagai Raja Kegelapan. Zemen mengayunkan tentakelnya ke arah Leonis, tapi tentakelnya hanya menabrak permukaan batu lalu menghancurkan sekelompok Void kecil. Sementara Leonis masuk melalui bayang-bayang dan muncul di sisi gua. Di sini Leonis kepikiran tentang waktu pertama kali melihat Void. Leonis menyadari bentuk menjijikan mereka telah mengingatkannya pada karya Zemen. Kemudian mulut terbentuk di seluruh tubuh Zemen dan menembakkan energi panas. Leonis menggunakan mantra pelindung dan bertabrakan dengan sinar panas sehingga menciptakan ledakan yang mengguncang gua. Selanjutnya Leonis menyerangnya dengan mantra tingkat 8 yaitu Sarianos. Dengan begitu bila es melesat ke depan dan mengiris tentakel Zemen, akan tetapi dengan cepat bergenerasi mengeluarkan racun berminyak setiap saat. Leonis bertanya tentang apakah dia mengubah dirinya jadi Chimera. Zemen mengakuinya, tapi bentuk itu hanyalah sebagian dari evolusi. Jadi itu akan sempurna setelah dia menyerap 6 pahlawan dan Raja Kegelapan. Leonis bilang dia mengerti, tapi bagi Leonis itu hanyalah rencana hampar yang dibuat oleh orang bodoh. Kemudian Void yang tak terhitung jumlahnya pecah dari sarang mereka di lantai danau bawah tanah dan mereka mulai menggeliat ke arah Leonis. Tapi mereka segera hangus setelah Leonis melepaskan gelombang panas. Akan tetapi jumlah mereka yang terlalu banyak membuat Leonis kepikiran akan menghancurkan Necrozoa untuk memusnahkan mereka semua. Namun, Zemen tidak memberinya kesempatan untuk menarik pedangnya. Meski menyusahkan, Leonis pikir dia hanya perlu menghabisi mereka menggunakan sihir.
Tiba-tiba, Sherry muncul dan menghancurkan Void yang mendekat dengan cambuk. Kemudian Leonis bertanya apa yang Sherry lakukan di sini. Sherry menjepit ujung roknya dengan hormat dan menundukkan kepalanya dengan hormat. Sherry mengatakan kalau dia baru saja selesai menyapu hama di ruang harta karun. Dengan begitu, Leonis memerintahkan untuk memusnahkan hama yang ada di sini juga. Setelah diberi perintah, Sherry melompat ke kerumunan Void, mengacungkan bulu matanya yang gelap. Pada saat itu juga Zeman mengangkat tentakelnya lagi, dan Leonis melepaskan mantra tingkat 8 yaitu mantra api terkuat, sehingga Zeman menjerit. Leonis mengangkat tongkat dosa tersegel tinggi-tinggi dan membangun sebuah altar dari tulang. Leonis berdiri di atasnya, memandang ke bawah tempat Zeman menggeliat, dan bagi Leonis itu sangat menjijikan. Leonis memutar cengkraman tongkatnya dan menarik dance left. Leonis dengan dingin berkata setiap hama yang menyerang kerajaannya akan dimusnahkan tanpa ampun. Zeman ketakutan ketika melihat cahaya yang terpancar dari tongkat itu, dan bila kegelapan besar jatuh di tengah Void Hive, bahkan mencapai lapisan ke-11 kompleks bawah tanah, sepenuhnya memusnahkan Void Hive. Sambil menatap jurang besar yang telah terbelah di bawahnya, Leonis menyarungkan pedangnya di tongkat. Kemudian Sherry memberitahu Leonis bahwa Zeman masih hidup, dan Leonis sudah tahu. Leonis sengaja membiarkannya tetap hidup. Segumpal daging compang-camping menggelepar di tepi jurang, mati-matian berusaha melarikan diri. Leonis dengan kejam menginjak tumpukan itu. Leonis berkata kalau dia punya banyak pertanyaan. Di sini, Zeman mulai mengakui Leonis sebagai raja kegelapan, dan dia meminta Leonis mengampuninya. Leonis di sini mulai bertanya, yaitu tentang apa yang Zeman dan kelompoknya capai dengan menghidupkan Raja Kegelapan dan 6 pahlawan. Di sini Zeman mencoba untuk berbohong, tapi Leonis menyadarinya dan menekan tongkatnya ke gundukan yang terdapat api di ujungnya. Sehingga Zeman menjerit sambil berkata kalau dia melakukan itu untuk mewujudkan ramalan Dewi. Leonis bertanya maksud dari perkataannya, karena ramalan Dewi yang Leonis tahu hanyalah tentang kebangkitan Dewi pemberontakan setelah 1000 tahun. Zeman berkata hanya dia yang tahu isi ramalan itu, dan Zeman hanya bertindak atas namanya. Leonis di sini langsung menerka kalau itu adalah Azrael. Zeman langsung terkejut mengetahui Leonis mengetahuinya. Jadi Leonis bertanya apa yang sebenarnya dia rencanakan. Pada saat Zeman akan menjawab, Sherry berteriak dari belakang Leonis. Leonis melompat menjauh saat petir tiba-tiba mengujangi tumpukan daging Zeman yang menggeliat. Dan Zeman mengeluarkan jeritan terakhir sebelum dia menjadi abu. Leonis mengikuti kilat kembali ke sumbernya. Menatap ke bawah dari tebing adalah seorang gadis berambut biru mengenakan topeng putih dan menanyakan siapa dia. Tapi gadis itu tidak menjawab dengan kepakan pakaian putihnya yang panjang. Dia menggambar semacam tanda di udara. Retakan yang sama yang menyertai Void mulai terbentuk di sekitar gadis misterius itu. Sherry secara refleks melemparkan belati ke gadis itu. Namun, salah satu celah memakan proyektil dan gadis itu menghilang ke celah lain. Sherry bertanya siapa gadis itu. Leonis menjawab bahwa kemungkinan gadis itu dikirim untuk mengawasi Zeman. Leonis kemudian melirik ke bawah di tempat Zeman menemui ajalnya, yang dimana sekarang ada pecahan batu berbentuk segitiga hitam. Leonis melemparnya ke dalam bayangan dan akan menyelidiki kristal itu nanti. Kelesuan tiba-tiba mencengkram Leonis dan kakinya gemetar. Sherry bertanya tentang keadaan Leonis dengan prihatin, dan Leonis jelaskan itu hanyalah efek setelah menggunakan pedang dan slap. Jadi dia hanya akan tidur di sini sebentar. Di sini dengan wajah memerah, Sherry menawarkan untuk tidur di pangkuannya, tapi Leonis menolak dan memerintahkannya untuk pergi melindungi Rizelia. Sherry berkata dipahami. Saat dia mendengarkan respon Sherry yang tampaknya kecewa, Leonis membiarkan kelopak matanya yang berat terpejam. Leonis terbangun dari tidur yang menyenangkan, di mana dia bermimpi tentang ketika dia pertama kali bertemu Rosalia. Saat itu Leonis telah dibangkitkan kembali dengan tampilan seorang anak laki-laki. Leonis dulunya disebut pahlawan karena telah mengalahkan para penguasa kegelapan.
tapi kerajaan yang dilindunginya mengkhianatinya. Mereka mengambil segalanya dari anak itu, bahkan membunuhnya. Saat itulah dia bertemu dengan Dewi Pemberontakan, yaitu Rosalia Extar. Rosalia mengatakan bahwa sekarang Leonis adalah musuh bagi dunia ini. Rosalia menepuk kepalanya dengan penuh kasih sayang. Rosalia mengingatkan Leonis, tidak peduli apa atau kapan, dia akan selalu di sisinya. Nah, ketika terbangun, Leonis sudah berada di pangkuan Riselia, lebih tepatnya di dalam kendaraan militer. Jadi Peleton ke-18 sedang dalam perjalanan kembali ke taman serangan ke-7. Setelah mereka berhasil memusnahkan Void di serang utama, ketika menyadari pangkuan Riselia, Leonis dengan cepat duduk dan melihat sekeliling. Rupanya, Elvin berada di belakang kemudi. Elvin memanggilnya di kursi pengemudi, mengatakan kalau Leonis bisa terus tidur jika dia mau. Regina dengan menggoda juga menambahkan, mengatakan bahwa lagi pula Leonis bisa menikmati pangkuan Lady Riselia. Leonis di sini kepikiran tentang gadis berambut biru yang telah membunuh Zemen. Leonis bertanya-tanya siapa dia. Dia bukan mantan perwira tentara Pangeran Kegelapan seperti Nefakas dan Zemen. Leonis mengira pakaian putihnya mengingatkannya pada pakaian tradisional Sakura Orchid Sakuya. Saat ini, Sakuya sedang tertidur dan kepalanya bersandar di bahu Regina. Dia telah pergi sendirian, membunuh Void dan menghancurkan kristal. Regina berkata bahwa Leonis sangat lucu saat tidur, sambil menunjukkan foto yang diambilnya dengan terminalnya. Dalam gambar, kepala Leonis sedang beristirahat di pangkuan Riselia. Mulutnya ternganga setengah terbuka, dan dia tampak agak konyol. Leonis menuntut untuk menyerahkannya itu, tapi Regina menolak dengan kasar. Bagi Regina, itu kenangan pribadinya. Melirik gadis-gadis yang bermain-main dengan Leonis melalui kaca spion, Elvin menghela nafas kecil. Anggota Peleton kelima dan ke-21 yang terluka, termasuk Liat Queeness, semuanya telah dievakuasi kembali ke taman serangan ke-7 melalui pesawat militer. Setelah disambut, Liat harus diadili atas tindakannya. Atas apa yang terjadi, Elvin memikirkan tentang proyek pedang iblis. Jadi Elvin masih curiga bahwa perusahaan Pilet terlibat dalam hal ini. Elvin juga kepikiran kenapa Clavia mengatakan hal ini kepadanya. Elvin menduga Clavia kemungkinan besar berniat melibatkan Elvin di dalamnya. Tapi bagi Elvin ini bukan tentang Clavia. Ini adalah pertempuran yang dia ingin menjadi bagian dari itu. Elvin melihat ke kursi belakang melalui kaca spion lagi. Riselia dan Regina berdebat tentang siapa yang akan tidur di pangkuan Leonis. Elvin tidak akan membiarkan mereka terjerat dalam hal ini, tapi mungkin mendapatkan bantuannya bisa berhasil, pikir Elvin sambil mengerahkan tatapan tajamnya pada Leonis yang duduk di antara gadis-gadis itu. Setelah kembali ke kamarnya di asrama Harrisburger, Leonis menemukan Fluffy-Maru berbaring di tempat tidurnya. Leonis mengambil tulang besar dari bayangan dan melemparkannya ke Fluffy-Maru sebagai hadiah. Kemudian mereka berdua mengobrol. Leonis menceritakan apa yang terjadi di Necrozoa. Tentunya, Fluffy-Maru di sini juga tidak suka dengan Zeman. Fluffy-Maru tidak menyangka dia akan kembali di era ini. Leonis bilang mereka bekerja keras untuk memenuhi ramalan yang ditinggalkan oleh Dewi. Tapi sejauh yang Leonis tahu, mereka masih menganggap Leonis masih disegel. Mungkin Riselia yang menemukannya sebelumnya telah mengubah ramalan itu. Jika Leonis terbangun bahkan beberapa hari kemudian, Arakel Dragdradios kemungkinan akan memicu Stampede dan menghancurkan taman serangan ke-7. Tearis Resurrestia akan menjadi wadah bagi Dewi Pemberontakan dan Raja Naga Vera akan dikonsumsi oleh Void. Namun, terlepas dari itu, Leonis tersenyum tanpa rasa takut dan berkata jika mereka berani menentangnya, dia hanya perlu menginjak-injak dan menghancurkan mereka. Saat itu juga, Leonis mendengar ketukan lembut di pintunya. Riselia memanggil Leonis dan ada sesuatu yang ingin dibicarakannya. Fluffy-Maru terjun ke dalam bayangan Leonis dan menghilang, membawa tulang itu bersamanya. Riselia pun masuk ke kamar Leonis setelah diberi izin.
Rizlia mungkin baru saja selesai mandi karena rambutnya tampak basah. Rizlia duduk di kasur dan mereka berdua mengobrol. Rizlia mengatakan bahwa Pythonnya mengajukan laporan mereka ke akademi, dan laporan resmi adalah bahwa gempa besar menghancurkan sarang Void. Tapi Rizlia bertanya apakah Leonis yang melakukannya. Leonis menarik nafas dalam-dalam lalu mengakuinya. Karena Rizlia sudah pernah melihat Leonis menggunakan pedang dan slave, jadi tidak ada alasan bagi Leonis menyembunyikannya. Kemudian, Rizlia memberitahu Leonis bahwa dia sudah berhasil memecahkan teka-teki dari tulisan yang ada di patung tengkorak kuno itu. Dengan terkejut, Leonis bertanya bagaimana caranya. Rizlia berkata bahwa dia menemukan sebuah buku di ruang kerja ayahnya dan ada sebuah catatan terlipat di dalamnya. Itu menjelaskan bagaimana menerjemahkan bagian dari bahasa aneh itu. Dan buku itu menggunakan karakter yang sama dengan ukirannya. Kemudian, Rizlia berhenti sejenak sebelum mengeluarkan secari kertas dan membacanya keras-keras. Rizlia mendekat ke wajah Leonis dan berbisik di telinganya. Rizlia bertanya, siapa dia sebenarnya? Oke guys, cukup sampai di situ dulu pembahasan kali ini. Terima kasih sudah nonton sampai habis. Salam Nakama.